Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang routing dinamis. Routing dinamis adalah proses di mana perangkat jaringan seperti router dan atau switch secara otomatis belajar, memahami, dan memperbarui tabel routing untuk mengirimkan data antar jaringan. Berbeda dengan routing statis, di mana uh, kita harus mengkonfigurasi tabel routingnya secara manual. Routing dinamis ini memiliki beberapa protokol seperti salah satu contohnya itu OSPF, EIGRP, dan RIP dan lain-lain. Nah, pada rangkaian ini protokol yang saya gunakan yaitu EIGRP. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu routing EIGRP. Routing EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah sebuah protokol routing yang digunakan di jaringan komputer untuk mengirimkan informasi tentang jaringan kepada router lainnya. EIGRP dikembangkan oleh Cisco dan merupakan salah satu protokol routing yang digunakan dalam jaringan yang menggunakan perangkat Cisco. EIGRP ini dirancang untuk menjadi protokol routing yang cepat, cerdas, efisien dalam menggunakan bandwidth. Ia menggunakan algoritma yang canggih untuk menghitung rute terbaik ke tujuan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti bandwidth, latensi, reliability, dan beban jaringan. Salah satu keunggulan utama EIGRP adalah kemampuannya dalam mengupdate informasi routing hanya saat ada perubahan dalam topologi jaringan, sehingga mengurangi penggunaan bandwidth untuk lalu lintas routing. EIGRP juga mendukung penggunaan IPv4 dan IPv6. Pengaturan dan konfigurasi EIGRP melibatkan membuat area-area jaringan yang disebut autonomous system dan mengkonfigurasi router untuk berbagi informasi routing di dalam AS tersebut. Konfigurasi ini memungkinkan router-router dalam jaringan untuk mengetahui rute terbaik ke tujuan yang diinginkan. Secara umum, EIGRP adalah salah satu protokol routing yang fleksibel, cerdas, dan populer yang digunakan jaringan-jaringan besar dan kompleks, khususnya dalam lingkungan yang menggunakan perangkat Cisco. Nah, pada rangkaian ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit singkat saja tentang pengerjaannya. Yang pertama kita memilih perangkatnya. Yang pertama itu router yang dipakai itu router PT sini. Lalu switch, ada switch PT switch. Lalu ada PC. Langkah selanjutnya itu kita menyambungkan masing-masing perangkat dengan kabel. Dari PC ke switch itu menggunakan kabel straight. Lalu dari switch ke router juga kabel straight. Lalu antar router itu kita menggunakan serial DCE. Oke, lalu untuk konfigurasi di CLI-nya, pertama itu kita sini akan enable dulu, masuk ke configure terminal. Nah, setelah udah dibikin seperti ini kan, banyak ada 6, kita enable dulu masing-masing interface-nya. Misalnya interface di sini ada SE20. Nah, kita masuk ke interface itu, baru kita no shutdown. Nah, karena ini sudah hidup, tidak perlu di no shutdown lagi. Lalu setelah semuanya diaktifkan, semua interface-nya diaktifkan, mau ke masing-masing router atau ke switch-nya, kita memberi IP pada masing-masing router dengan cara ya, yang pertama itu kita masuk ke interface-nya, misalnya yang ini.
SE2 tadi sudah masuk kan. Kita IP address. Nah, IP address-nya itu saya sudah bikin di bawah ini untuk labelnya. Nah, di sini ini untuk routernya saya pakai 10 0. Lalu net masknya itu 255 254. Oke, lalu di enter. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa IP-nya sudah saya kasih. Langkah-langkahnya sama juga seperti yang lainnya. Yang lainnya juga dibikin seperti itu, diaktifkan dulu interface-nya lalu diberi IP. Lalu jangan lupa juga sehabis memberi IP atau konfigurasi apapun itu, kita write dulu agar konfigurasinya itu tidak hilang saat aplikasi ini Cisco ini di close atau filenya di close. Nah, lalu setelah itu kita akan membuat routingnya itu caranya kita dari sini kita masuk ke config terminal, lalu router EIGRP 100. Nah, di sini kita buat network, komennya itu network, baru IP untuk ini interface-nya itu 10 10 10 1. Lalu wildcardnya itu 0003. Nah, setelah itu enter. Lalu yang untuk PC-nya juga kita kasih IP. Oke, lalu kita isi juga yang IP routing untuk yang PC-nya. Kita tambah network. Si networknya 192 168 110. Lalu wildcardnya 0031. Enter. Lalu setelah kita kasih routingnya, jangan lupa kita no auto summary, lalu N, kita write untuk menyimpan. Nah, kira-kira begitu untuk konfigurasinya di CLI-nya di masing-masing router seperti itu. Lalu untuk di PC-nya kita isi juga IP. Oke, IP configuration. Nah, di IP v4 address ini kita isi 192.168.101.23. Kenapa 23? Karena kita mengambil dari IP validnya ini, dia bisa memakai IP dari 1 sampai 30. Saya memilih di sini 23. Lalu untuk subnet masknya 255, 255, 255 dan 224. Untuk default gateway-nya kita isi IP address yang ini. 192.168.101.222. Oke, sama yang lain juga sama seperti itu bisa. Setelah itu kita akan mencoba untuk ngecek apakah sudah
terhubung routingnya dengan menggunakan yang ini, PDU ini. Kita coba ke masing-masing PC, sudah successful. Oke. Oke, sudah successful ke semua PC. Atau kita bisa juga cek dengan ngeping dari PC yang ini, PC 0 ke random, misalnya yang ketiga, PC 3 ini. Dia IP-nya 192.168.254. Ping 192.168.254. Oke, sepertinya salah IP 50. Oke. Kita 192.125. Oke, sudah reply. Itu menandakan kalau sudah terhubung dari masing-masing PC satu sama lain. Oke, kira-kira sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.